Kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, pada bulan Minha Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, hari ini Allah masih pertemukan kita dengan salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang jadwal Masjid Nurul Iman ini tidak masuk dalam jadwal saya. Beberapa waktu yang lalu pengurus memang minta tolong. Saya bilang bisa saya tolong, tapi sekali ini saja. Karena jadwal Ahad ini sudah ada jadwal kajian rutin. Nanti kalau ingin cari jadwal lain, kita buat schedule lain. Kemudian yang kedua, kondisi fisik saya memang dalam keadaan agak kurang baik, karena kami baru pulang dari Sumatera Barat. Baru sampai masuk Pekanbaru tadi jam 3:30 subuh. Kemudian istirahat sebentar, langsung ke masjid ini, belum ada satupun mata terpejam. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf, habis kajian ini mungkin kalau ada sarapan kami tak bisa duduk bersama. Kalau memang ada rezeki ambo, dari kini copek dibungkuikan. Karena kebetulan nanti jam 9 acara tablik akbar di Musola Al-Manar Tangkerang Tengah. Kebetulan masjid musolanya motong kambing, dan pagi ini saya harus ke sana. Kamar sudah disiapkan untuk istirahat menjelang jam 9. Maka oleh karena itu mudah-mudahan waktu singkat ini ada ibrah buat kita bersama, terkhusus buat saya yang menyampaikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Dalam Quran itu ada 30 juz, 114 surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.636 ayat. Yang paling banyak isi dalam Quran itu apa? Bukan hukum halal dan haram, bukan perintah dan larangan, bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak isi dalam Quran itu adalah kisah. Kisah itu paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah siapa? Kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang soleh yang Allah ceritakan dalam Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah hampir ke dalam 4 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali dalam Quran. Ada yang mengatakan namanya Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. Kisahnya hampir diceritakan Allah ke dalam 2 juz Al-Quran. Kisah Nabi Daud alaihissalam namanya disebut 16 kali dalam Quran. Adam alaihissalam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Hampir setiap surat Allah ceritakan kisah dan perjuangannya. Pertanyaannya, akal kita yang bodoh dan terbatas ini harusnya berkata, kenapa Allah tidak ceritakan amal ibadah para nabi dalam Quran?
Kenapa mesti Allah ceritakan paling banyak dalam Quran itu kisah? Kalau amal ibadah para nabi Allah ceritakan dalam Quran, ini kan bisa kita tiru, bisa kita contoh. Tapi kenapa yang paling banyak itu Allah ceritakan kisah, bukan amal para nabi? Untuk menjawabnya para ulama mengatakan, maaf, kita sholat 5 waktu sehari semalam, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Dari antara 17 rakaat, setiap rakaat itu kita baca satu surah, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rukun solat. Kalau bapak ibu solat tidak baca surah Al-Fatihah, solat bapak ibu tidak akan diterima Allah. Sama artinya perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang lurus itu jalan siapa? Jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain. Jalan orang yang lurus itu bukan jalan caleg, bukan jalan anggota dewan, bukan jalan ketua masjid, bukan jalan Pak RT, bukan jalan Pak RW. Allah katakan jalan orang yang lurus itu hanya 4 saja. Pertama, minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ikuti jalan mereka. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul kepada Allah. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang ketiga. Wasuhada, jalan orang-orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Kalau juga tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang terakhir. Wasolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai, tidak ada jalan lain. Sekarang gimana kita akan mengikuti jalan para nabi, sementara kisah para nabi pun kita tak paham. Makanya pagi hari ini kita akan sampaikan salah satu di antara kisah para nabi, nabi dan rasul yang Allah turunkan di muka bumi. Jumlahnya 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana yang mau kita ceritakan? Saya serahkan pada ibu bapak sekalian. Silakan pilih saja. Ibu bapak berikan masukan. Sebut sajalah satu nabi, itu kita ceritakan nanti. Silakan. Ada beri usulan, Mbak, nabi mana yang akan awak ceritakan? Nabi Muhammad lah, tiap hari orang membahas, Mbak. Hah? Silakan Bu, nabi siapa? Sebut aja lah. Atau memang dah hafal nama nabi? La ilaha illallah. Lah tua lah nak mati ndak jo hafal nabi. Nabi siapa? Ayub. Siapa lagi? Isa. Siapa lagi? Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, macam-macam nabi ya. Ishak. Pak? Nabi Daud. Hah? Nabi Daud. Siapa lagi? Apa? Yusuf. Ada Nabi Musa. Ada Nabi Daud. Nabi mana nak kena cerita bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad setiap kajian ustaz menyampaikan kajian itu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah populer kisah-kisah ini walaupun diulang-ulang. Tapi maaf, kita akan cerita sedikit. Karena waktunya singkat. Nabi Musa itu namanya disebut 136 kali. Pembahasannya dibahas dalam 18 kali pertemuan. Tidak mungkin sekali pertemuan selesai Nabi Musa. Itu bukan Musa alaihissalam, Musa warga RT 3 itu. Sekarang kita bahas satu nabi yang simple, dan kita akan mohon maaf, kita bisa mengambil ibrah, ngambil hikmah setiap perjuangannya, dan kita akan contoh ini. Makanya kenapa Nabi itu diceritakan supaya kita mengambil ibrah. Walaupun syariat Nabi terdahulu telah dilegitimasi, ada yang tertutup dengan munculnya Rasulullah, tapi ada beberapa syariat yang masih dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti millata Ibrahim hanifah, ikutilah jalan Ibrahim, jalan orang-orang yang lurus yang telah dilegitimasi, dijadikan syariat sampai hari ini. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu kisah yang singkat saja. Ada satu nabi yang namanya disebut oleh Allah dalam Quran paling sedikit.
Tak sama dengan nabi lain. Nabi lain disebut namanya 36, ada 17, ada 15, ada 43, ada 96, maaf, ada 69, ada 163. Tapi ada satu nabi yang namanya disebut oleh Allah paling sedikit dalam Quran. Nabi itu namanya disebut cuma 2 kali dalam Quran. Ya. Saking sedikitnya namanya disebut, itu pun bukan diceritakan tentang perjuangan nabinya, tapi diceritakan tentang gelar dan predikat yang diberikan Allah kepada nabi tersebut. Nabi itu namanya paling sedikit Allah sebut dalam Quran, hanya 2 kali. Nabi itu memiliki keluarga para nabi. Nabi itu bernama Nabi Zulkifli alaihi salam. Jadi Nabi Zulkifli alaihi salam adalah nabi yang namanya paling sedikit Allah sebut dalam Quran. Ini kita bahas Nabi Zulkifli, kita ambil nanti ibrah pelajaran di dalamnya. Nabi Zulkifli alaihissalam itu dilahirkan di daerah Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Zulkifli itu nabi yang dilahirkan di Damaskus, ibu kota Suriah pada hari ini. Diberikan umur oleh Allah diperkirakan 65 sampai dengan 75 tahun. Sejarah mencatat bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam dimakamkan di 3 tempat menurut berbeda pendapat para ulama sejarah. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Zulkifli alaihissalam itu dimakamkan di daerah Kafel. Kafel itu 130 km dari kota Baghdad, atau di pesisir sungai Efrat. Pendapat kedua mengatakan Nabi Zulkifli dimakamkan di Suriah. Pendapat yang ketiga, Nabi Zulkifli dimakamkan di tempat daerah Palestina. Ada orang tanya dengan saya, yang mana yang betul Ustaz? Matawa. Karena ini mohon maaf, ini pendapat. Pendapat orang boleh saja, pendapat ulama sejarah, tapi yang benar hanya Allah saja yang tahu. Jangankan para nabi, pendapat makam-makam orang soleh saja tidak bisa kita memastikan. Contoh, makam Syekh Burhanuddin di Kuntu Adojo Syekh Burhanuddin, di Pariaman Ulakan Basuwojo makam Syekh Burhanuddin, di Pasir Pangarayan Kota Lamo pasar tu jalan tu dibelah 2, Bejumpolo makam Syekh Burhanuddin. Pertanyaannya yang mana makam Syekh Burhanuddin? Kalau Syekh Burhanuddin yang di Kuntu itu yang paling tua. Kalau Syekh Burhanuddin yang di Kota Lama itu murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama penasehat ulama terbesar di kerajaan Narasinga II, Indragiri termasuk wilayah Kuantan Singingi. Ulama dari kenegerian Pasai, murid daripada Syekh Ahmad Kusasi dan Kunani. Ahmad Kusasi Kunani punya murid namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri ini sebagai penasehat kerajaan Narasinga II, mazhabnya Syafi'i, tarikohnya Satariyah, yang mengembangkan Islam di wilayah Indragiri. Punya murid kesayangan 2 orang. Pertama namanya Abdullah Muhammad Patani, dikirim ke Thailand. Satu lagi Syekh Burhanuddin dikirim ke Ulakan. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Teluk Kuantan, tengok gedung sebelah kiri ada namanya gedung Abdul Rauf, itu diambil daripada Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri. Itu dia. Lantas yang Syekh Burhanuddin di Kota Lamo Apollo tuh, wallahu a'lam bisawab. Tak bisa kita menjawabnya. Baik, kita lanjutkan. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah, bukan untuk Bani Israel. Jadi ingat, dari 25 nabi yang Allah utus dalam Quran yang diwajib diimani, 13 nabi diutus oleh Allah buat Bani Israel. Zulkifli bukanlah nabi dari keturunan Bani Israel. Karena Nabi Zulkifli itu jalurnya jalur kanan, sedangkan Bani Israel dari jalur kiri. Dari mana datangnya jalur kanan jalur kiri Pak Ustadz? Kita lihat nasabnya. Jadi maaf Bapak Ibu, nasab para nabi itu Pak akan tersambung dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada nasab para nabi itu terputus, semuanya pasti tersambung dengan para nabi yang lain. Lantas di mana jalur nasab Nabi Zulkifli? Baik, kita ulang dari atas. Adam alaihissalam punya anak sampai puluhan, 20 pasang, lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang. Kalau sempat bini awak kini punya anak sampai puluhan, la ilaha illallah.
Adam tuh punya anak 40 orang, lahir sepasang. Salah satu anak Nabi Adam diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Makhlail, Makhlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 3 orang anak, maaf, Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya keturunan Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, Sarud punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak Azar, atau disebut dengan nama Tarah, atau ada orang menyebutnya Tari, Azar, Tarah, Tari. Ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri. Ingat, bini Ibrahim itu ompek, bukan 2. Profesor Quraisyah mengatakan istri Ibrahim 4 dalam tafsirnya Al-Misbah. Pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar, yang ketiga namanya Kentura, yang keempat namanya hamba sahaya Yasjur binti Amar. Ibrahim punya istri 4, punya anak 3 boleh. Jadi makanya Ibrahim itu istrinya 4, Pak. Rupanya Pak syarat menjadi orang soleh, kok nampaknya bini mesti ompek, Pak. Ibrahim itu istrinya 4. Istri pertama namanya Sarah. Sarah ini sama-sama sudah kita dapatkan bahwa Sarah ini lambat dapat anak. Kenapa? Diponis oleh tabib mandul. Baru hamil umur 95 tahun, sudah tua. Bapak Ibu mohon maaf kalau kita bicara tentang Sarah. Sarah itu kata Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam di muka bumi ini. Bayangkan kalau perempuan tercantik nomor 2, bisa tidak dibayangkan? Saya coba membayangkan ketika saya baca kisah itu. Saya coba bayangkan wajah Sarah, tidak bisa membayangkan. Tapi saya bayangkan wajah Aisyah, karena Aisyah itu banyak dalam beberapa kitab Al-Mar'atus Sholihah, banyak keterangan-keterangan tentang Aisyah. Aisyah itu putri Abu Bakar, menikah dengan Nabi umur 9 tahun, bercampur 10. Menikah dengan Nabi umur 11, bercampur umur 12. Aisyah itu putri Abu Bakar, orang Arab asli, hidungnya mancung, lesung pipit, senyumnya manis, pipinya kemerah-merahan, lembut tutur katanya, senyumnya indah, wa ilaha illallah. Saya bayangkan, bisa saya bayangkan, tapi jangan dibayangkan bini awak. Karena kalau bini awak hitam, pendek, gupuk, moncong, berciri, itu tidak sebanding dengan Aisyah. Itu Aisyah. Bagaimana dengan Sarah? Bisa kita bayangkan. Makanya mohon maaf, Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Tapi maaf, Sarah itu lambat dapat anak. Tahu kisahnya kapan Sarah itu lambat dapat anaknya? Suatu malam datang malaikat diutus oleh Allah, 3 malaikat ke rumah Ibrahim. Kalau kita kisahkan kisah Ibrahim, kita akan ceritakan dalilnya ini. Quran bercerita, diutus 3 malaikat ke rumah Ibrahim tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka oleh Ibrahim. Ibrahim ini nabi yang selalu melayani tamunya. Jadi Ibrahim kalau melayani tamu yang datang itu tidak pernah pakai minum saja, pasti dikasih hidangan makan. Jadi Bapak Ibu belajarlah, kalau ada tamu datang ke rumah, jangan diagi minum aja, hidangkan makanan. Jadi kalau ada Bapak Ibu menghidangkan makanan buat tamunya, berarti dia mencontoh Ibrahim alaihissalam. Dihidangkan oleh Ibrahim makanan, daging, semuanya minuman. Tapi 3 malaikat ini tidak menyentuh makanan dan minuman. Ibrahim mulai ketakutan. Apa kata malaikat? Wahai Nabiullah, wahai Khalilur Rahman, wahai Khalilullah, sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah, kami para malaikat. Kata malaikat, kami memberikan kabar baik kepada engkau. Dari rahim istrimu Sarah akan dilahirkan 1 orang anak. Anak itu akan diangkat menjadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Mana mungkin, saya sudah tua, istri saya itu mandul, tidak mungkin punya anak. Sarah dari balik kamar mendengar percakapan Ibrahim dengan malaikat. Sarah tersenyum sinis. Tidak mungkin, saya ini dah mandul, masa punya anak? Didengar oleh Sarah. Hampir Sarah tidak percaya dengan omongan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Sarah saja ragu-ragu dengan
apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kurang percaya Sarah dengan apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam. Sarah saja tidak percaya dengan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Jadi wajar Pak kalau gini awak tidak percaya dengan kecek caleg itu, tidak percaya. Itulah biasanya Pak. Sarah saja itu ragu-ragu. Sampai nanti pada masanya Sarah itu diberikan kehamilan, lahirlah anak, diangkat jadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub ini maaf, Ishak punya anak, diberi anak kembar. Kembaran yang pertama namanya Yakub, diangkat jadi nabi. Anak Yakub jumlahnya 12 orang. 12 orang inilah dikatakan Bani Israel. Saudara kembarnya Yakub namanya Al-Ais, atau ada yang mengatakan Esau. Al-Ais ini punya anak Arum. Arum punya anak Amus. Amus punya anak Tawak. Tawak punya anak Ayub. Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Arum naik ke atas bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'um bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Tidak usah dihafal lagi, gilo beko. Dengar je lah. Ini kalau utak lah piti-piti kau tidak akan angkok dong. Karena ada jemaah saya mencoba memaksa, Pak Ustaz, besok kami pulang kampung Ustaz, kami tulis nama kami, nama ayah kami, nama datuk kami, nama kakek kami. Untuk apa? Kami ingin tahu Ustaz, jangan-jangan nanti kakek-kakek kami di atas jalur nasabnya ketemu dengan jalur para nabi. Saya sarankan tidak usah. Nanti bapak ibu kecewa. Kalau ketemu nanti nasabnya ketemu dengan Abu Jahal, kecewa. Ketemu dengan Fir'aun, patah semangat nanti Pak. Tidak usah sok-sok. Kita ini tidak masuk jalur para nabi. Sudah diciptakan Allah ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalek, sembayang nak copek, terima je lah. Jadi jangan memaksa-maksa. Sekarang kan masa inflasinya Habib. Seorang ngaku Habib. Ada yang namanya Habib ini, ada yang nama Habib itu, biarkan saja. Kita diciptakan Allah tak masuk dalam jalur kenabian. Alhamdulillah, yang penting bisa sujud. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nabi Zulkifli alaihissalam disebut namanya oleh Allah 2 kali. Yang pertama Allah menyandingkan namanya dengan para nabi. Dan ingatlah ketika Ismail alaihissalam, wa Idris alaihissalam, wa Zulkifli, Ismail, Idris, wa Zulkifli, kullu minas sabirin. Kemudian Allah mengatakan semua mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Ismail dianggap sabar. Idris alaihissalam sabar. Ismail tidak perlu kita ceritakan, siap mengorbankan nyawanya untuk menjalankan perintah Allah. Idris berdakwah tidak ada umatnya, sampai-sampai Idris diangkat ke langit dan wafat dalam surga. Dan kemudian disandingkan lagi Zulkifli, kullu minas sabirin, mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa Nabi Zulkifli ini dikelompokkan menjadi orang yang sabar? Sebagian para ulama berpendapat Pak Zulkifli ini bukan nabi. Tapi Ibnu Katsir membantahnya. Zulkifli itu nabi. Kenapa? Namanya disandingkan dengan nama para nabi. Kenapa Nabi Zulkifli itu disandingkan dengan nama para nabi? Dikelompokkan menjadi kullu minas sabirin. Mereka itu termasuk semuanya orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena mohon maaf, jangan heran Zulkifli ini nabi, ayahnya juga nabi. Siapa ayahnya? Ayub alaihissalam. Jadi ayah Zulkifli itu nabi. Jadi ayah nabi, anaknya nabi, itu biasa aja. Ayahnya presiden, anaknya calon presiden, itu biasa. Nah itu biasa Pak. Ini mohon maaf, tidak usah dihujat-hujat, biasa aja ya Pak. Lakinya gubernur, bininya calon gubernur, biasa aja. Ayahnya wali kota, minantuno jadi wali kota, biasa Pak. Awak kan mengecek model itu karena awak tidak punya jabatan aja. Kalau bapak kepala dinas, pasti sekampung bapak jadikan orang-orang di dinas tuh. Iya kan? Ketua masjid orang Kuansing, imamnya orang Kuansing, garimnya orang Kuansing. Kalau ketua masjidnya orang Kampar, imamnya orang Kampar, itu biasa jadinya Pak. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan Pak, biasa-biasa saja. Kalau ada yang membesar-besarkan, tandoinya non-job, tidak punya jabatan gitu Pak.
biasa saja. Dia punya kesempatan, dia punya harta, dia punya anak dan sebagainya, dia punya momen, dia punya uang, monggo. Bismillah. Ayah Nabi, anak Nabi itu biasa saja. Namanya ayahnya Ayub alaihissalam. Kenapa Nabi Zulkifli dikatakan Nabi yang sabar? Karena ayah Zulkifli ini sabar. Ayah Nabi Zulkifli ini sabar. Ayub alaihissalam ini sabar luar biasa. Tahu Bapak Ibu kesabarannya gimana? Dengarkan nanti. Kalau satu masa saya datang lagi kemari, kita akan bahas Nabi Ayub alaihissalam. Ayub ini kalau kita bahas, saya menangis kalau membaca kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabi yang diberikan kekayaan. Kalau ada yang mengatakan Ayub itu miskin, bohong, dia pendusta. Nabi Ayub itu Nabi yang diberikan kekayaan. Bahkan kekayaan Nabi Ayub di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya, diberikan hewan ternak ribuan, kebun korma ribuan, la ilaha illallah. Diberikan anak tak tanggung-tanggung 12 orang. Istri Nabi Ayub namanya Siti Rahma, cantik. Diberikan nikmat harta oleh Allah. Berapa lama mereka hidup dalam kekayaan, taat kepada Allah? Selama 20 tahun Allah berikan kekayaan itu, nikmat itu. Sampai satu masa, sudah sampai 20 tahun, ujian datang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Allah berikan masa 3 hari. Hari pertama Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua Allah bakar semua kebun kormanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Dikatakan oleh ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Saking bahayanya penyakit, tak tahan-tahan. Hari yang tak tanggung-tanggung, hari yang ketiga itu 12 orang anaknya dimatikan oleh Allah dengan serentak. Ada enggak awak punya ujian seperti itu, Pak? Harta habis, kebun habis, penyakit datang, anak ke-12 orangnya mati. Tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya hidup dalam kemiskinan. Tahun pertama istri Nabi Ayub sabar. Tahun kedua sabar, masih beribadah. Tahun ketiga lah mulai nampak perangainya. Jadi istri Nabi Ayub kok sama aja bini awak coba. Ketika awak masih punya piti, bini awak sayang ke awak, itu biasa ya Pak. Nah, awak punya TPP, punya tukin, punya sertifikasi, punya remun, sayang sama awak tuh biasa. Kalau ada awak PNS, tukin ada, sertifikasi ada, TPP ada, terus bini awak ndak sayang ke awak, ndak bau tak bini awak itu Pak. Tapi nak kata orang kampung awak, kalau nak tantu ameh tu, cuba bapanggang dulu. Kalau masih nampak kuning tu asli omehnya. Tapi kalau lambuan tu bentuk warna putih tu basi. Jadi makanya mohon maaf, Nabi Ayub istrinya Siti Rahma tahun pertama sabar, tahun kedua sabar, tahun ketiga sabar, tahun ketiga sudah mulai menggeliat. Apa kata Siti Rahma? Bang, iya beb, manggil beb juga dulu. Kata Siti Rahma, bukankah abang Nabi? Kata Ayub, betul. Mintalah ke Allah bang, angkat tangan bang. Kalau Allah tidak kembalikan binatang kita bang, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak kembalikan kebun kurma kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak hidupkan anak kita kembali, tidak apa-apa. Tapi mintalah ke Allah bang, agar penyakit di badan abang ini sembuh. Itu permintaan istrinya. Sudah tidak tahan lagi. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan nikmat kekayaan kepada kita? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub alaihissalam, 20 tahun kita hidup dalam kenikmatan berkah rezeki harta semuanya. Baru 3 tahun Allah uji kita kehilangan harta, penyakit dan kehilangan anak. Kata Ayub, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun nikmat itu diberikan Allah, baru 3 tahun Allah beri kita ujian. Aku malu menengadahkan tangan kepada Allah. Makanya mohon maaf, sejarah mencatat Nabi Ayub alaihissalam tidak mengangkat tangan kepada Allah ketika diberikan ujian selama 20 tahun. Malu Nabi Ayub karena 20 tahun telah diberikan nikmat, baru 3 tahun nih kemudian minta malu. Setelah sampai 20 tahun ujian itu, Nabi Ayub mengangkat tangan. Apa yang terjadi? Allah kabulkan keinginan Ayub. Seluruh hewan ternaknya dikembalikan oleh Allah, kebun kormanya dikembalikan oleh Allah. Bahkan mohon maaf, penyakit yang diberikan Allah, Allah sembuhkan. Dan anak 12 orang yang mati tadi dari rahim istrinya, Allah lahirkan anak 2 kali lipat, 20 ompek orang. La ilaha illallah.
Tak sama dengan awak Pak. Awak kerojo PNS 65 tahun sehat, baru setahun kau pensiun pingganglah sakit mengeluh loh. Malu kita dengan Allah. Ini belajar dari Ayub alaihissalam. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, karena Ayub itu Nabi yang sabar, turunlah kesabaran itu kepada anaknya Zulkifli alaihissalam. Dua, Allah menceritakan yang lain. Wazkur, kata Allah, dan ingatlah wa Ismail alaihissalam, wa Ilyas alaihissalam, wa Zulkifli alaihissalam, kullu minal ahyar. Mereka itu termasuk orang-orang yang baik. Tadi orang yang sabar, sekarang dikelompokkan menjadi orang-orang yang baik. Cuma 2 kali namanya disebut. Makanya mohon maaf, Zulkifli Nabi yang baik, Zulkifli Nabi yang sabar. Sabar dari kesabaran ayahnya turun kepada anaknya. Nah, makanya mohon maaf, saya sampaikan pada Bapak Ibu, barokahnya umat ini Pak. Ini maaf, barokahnya umat ini. Kalau Bapak pemaksiat, Bapak pejudi, Bapak pemabuk, tidak pernah ke masjid, tapi kemudian Bapak berniat ingin hijrah, berniat ingin berubah, maka ketika Bapak sudah berniat ingin berubah, segala keburukan Bapak Allah stop sampai di sana, hanya untuk Bapak saja. Kepada anaknya tidak diturunkan oleh Allah. Maka jangan heran, dari bapaknya mantan preman lahir hafiz dan hafizah, dari anaknya mantan preman lahir anaknya di pondok-pondok pesantren. Kita ini butuh hijrah, punya niat untuk bisa perbaiki diri. Itu hebatnya. Tapi kalau kebaikan akan mengalir terus dari ayahnya, dari ibunya sampai ke anak-anaknya. Barokahnya umat ini. Makanya Zulkifli diberikan gelar orang sabar, karena ayahnya Ayub alaihissalam juga diberikan kesabaran. Imam As-Syafi'i mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama namanya as-sabru ala musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah segala sesuatu yang datang kepada insan, yang menyebabkan tetesan air mata, yang menyebabkan rasa kesedihan. Itu namanya musibah. Jadi musibah itu datang kepada kita menyebabkan kesedihan. Maka jika itu terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang kepada manusia seluruhnya, melainkan seluruhnya semuanya datang dari Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau musibah itu datang, apa saja dia, kematiankah, sakitkah, kehilangankah, apa saja, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kalau kalian ditimpa musibah oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, maka ketika itu kalian menghadapi kesulitan. Kalau kalian meminta tolong kepada Allah, berarti kalian sulit. Kalau kalian minta tolong kepada Allah, berarti kalian payah. Kalau kalian minta tolong kepada Allah, berarti kalian dalam keadaan kesusahan. Apa petunjuk Qur'annya? Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian dapat musibah, kalau kalian punya kesulitan, langkah pertama bukan ke masjid, langkah pertama bukan baca Quran. Wasta'inu bisabri, langkah pertama sabar. Setelah sabar baru wassalah, dirikan salat, bersegeralah menuju rahmat Allah. Sabar dulu. Makanya sabar yang pertama as-sabru ala musibah. 2, yang kedua namanya as-sabru ala ta'atihi, sabar dalam ketaatan. Ini hati-hati Pak, ini saya mau jelaskan buat kita bersama. Ada orang beramal dengan membaca hadis-hadis keutamaan amal, fadail a'mal. Bagus untuk memotivasi amal. Buat amal ini untungnya ini, buat amal ini untungnya ini, bagus. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Hanya untuk memotivasi beramal, bukan menjadi tujuan akhir. Kalau jadi tujuan akhir, nanti kita kecewa. Contoh, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan berikan dia kekayaan, Allah akan limpahkan dia rizki, Allah akan berikan kekayaan harta dari yang tak pernah dia duga. Ada kawan sholat duha 12 rakaat, dah dokek 3 bulan, alhamdulillah, diberi Allah keberkahan. Anaknya lulus PNS, minantunya dah PNS, inyo baru balik rumah, otonya Pajero Dakar sampai kali sampai baru warna hitam belum. Berkah. Ada kawan yang sembahyang duha lah dakek 2 tahun, kerajo berhenti, bini carai, rumah tagadai, oto ditarik di leasing. Kalau ini yang kita cari, Pak, kita akan kecewa dengan Allah. Barang siapa yang solat berjamaah tak tertinggal takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, Allah bebaskan 2. Satu, sifat munafik. Betul,
Ada orang yang solat tidak tertinggal, solat berjamaah takbiratul ula, Allah bebaskan dia, tidak pendusta, tidak berbohong, dia bisa menjaga amanah, tidak munafik. Tapi ada kawan yang lelaki 2 tahun sembahyang berjamaah, siang mengicu, malam menduto juga rajonya. Ada. Kecewa kita, Pak. Kalau ini yang kita cari. Makanya mohon maaf, bapak ibu datang ke masjid bukan untuk sugih. Bapak ibu datang ke masjid bukan untuk jadi kaya. Kita ke masjid sujud karena kita ni hamba. Tugas hamba sujud. Persoalan kita sujud, Allah berikan kekayaan, bukan urusan kita. Persoalan kita sujud, Allah berikan kita ujian, bukan urusan kita. Tugas kita sujud. Dengan siapa? Dengan tuannya. Siapa tuan kita? Rabbul Izzati Jalla Jalalah. Selesai. Tidak usah banyak cerita hidup ni, Pak. Kira-kira pahala sholat subuh saya berapa ya? 1/sekian, 1/6, 1/8, 1/3, setengah, 1/4 atau 1/16. Tidak usah sakit kepala bego. Sujud je lah. Urusan pahala itu urusan Allah. Makanya jangan kacau gaweannya Allah, jangan kacau kerjanya Allah. Yang membuat sakit kepala awak, Pak, awak selalu mengacau kerja Allah. Itu je masalahnya. Kini kacau kerja awak dan dikacau kerja Allah. Kerja kita menikah, bercampur dengan istri. Dapat anak, tidak dapat anak, bukan urusan kita. Anak awak jantan atau betino, bukan urusan kita. Anak kita hidungnya mancung atau pesek, bukan urusan kita. Anak kita kulitnya hijau atau merah, bukan urusan kita. Urusan kita menikah dan bercampur dengan istri. Hari ini yang membuat kita sakit kepala, kita mengacau kerja Allah. Ibu punya anak 2, Pak Ustaz. Anak kami 2, Ustaz. Perempuan kedua-duanya. Kami pingin dapat anak laki-laki, Ustaz. Setelah kami konsultasi dengan dokter dan ahli gizi, kata dokter kalau pingin punya anak laki-laki, itu selama program hamil, ibu mesti banyak makan daging. Bacubola deh ibu Suranggo. Hamilnya makan daging, makan daging, makan daging. Ketika melahirkan, lahirlah anak, tidak laki-laki, tidak perempuan, bencong. Ibu akan kecewa. Sama dengan kayak saya ceramah tidak pernah mikirkan amplop. Kenapa? Karena amplop lah dipikirkan dek pengurus masjid. Yang menjadi masalah kalau ustaz ceramah lah mikirkan isi amplop, gilo dehnya. Jadi jangan kacau kerja Allah, Pak. Biasa aja. Makanya mohon maaf, kacau saja kerja kita, jangan kacau kerja Allah. Hidup ini indah. Tidak ada beban. Tidak ada masalah hidup ni, Pak. Dikasih Allah mobil kecil, alhamdulillah. Dikasih Allah mobil besar, alhamdulillah. Saya pakai mobil Brio hari-hari kemana-mana ceramah. Datang jemaah masjid, Ustaz, udah 2 tahun Ustaz ngisi pengajian di masjid kami. 1 kali ceramah 500-700 ribu. 1 hari 2 kali ceramah, lebih kurang 1.200.000, 1.400.000. Dikali 30 hari, lebih kurang 40 juta 1 bulan. Agak 7 bulan saja Ustaz dah terbeli mobil baru. Kenapa Ustaz ngambil Pajero? Kan lebih enak keluar kota buat dakwah. Kadang-kadang jemaah aku tidak bau tak muncung. Kami kok manusia, Ustaz, kamu jangan diprovokasi. Bukankah mobil Pajero Dakar itu dengan mobil Brio kalau masuk lubang sama-sama ngerem? Bukankah ketika ada polisi tidur sama-sama goyang? Kalau sama-sama boleh ganti sama aja. Tapi kalau masuk lubangnya santai, ambo boli pagi kok. Sama saja. Makanya mohon maaf, uang tuh hidup 1 bulan 2 juta cukup, tapi uang tuh lifestyle gaya hidup 200 miliar tidak akan pernah cukup. Belajar, sabar kita menghadapi kehidupan dunia. 2. Yang ketiga, apa sabar yang ketiga? As-sabru ala maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat. Jadi maksiat ini butuh kesabaran. Sabar untuk tidak bermaksiat, punya peluang untuk bermaksiat, punya keinginan untuk bermaksiat, dan fasilitasnya ada. Tapi bila kita menahannya untuk tidak bermaksiat, sabar, pahalanya besar. Contoh, saya punya uang di saku sebelah kanan 10 juta, di saku sebelah kiri 10 juta, di rekening 2 miliar. Keluar dari rumah pakai celana jeans, pakai baju kaos ketat kelinci 2 Playboy, pakai topi mereknya DKNY, Dek Kuro nih, pakai sepatu jenggel, parfumnya beli baru di Martin. Keluar dari rumah sedang baca kak seketek aja orang rumah. Sampai di mall jalan-jalan basobok sama mantan lamo, basobok lah kopi jo gulo. Bini sedang baca kak awak di rumah, piti sedang ado, oto Pajero kacu filmnya 80, naik cewek di dalam tidak ada yang tahu. Terjadilah maksiat, terjadilah perzinahan di hotel. Bisa saya lakukan? Bisa. Saya punya uang, saya punya mobil, saya punya kesempatan. Memang setan tuh hebat, momen-momen tuh dipas-paskan dek setannya.
Piti sedang ada, Oto sedang ada, awak sedang bercakap. Tapi cubalah, Piti tidak ada, Oto tidak ada, bini sedang sayang-sayangnya. Tidak akan bersobok sama perkara itu. Setan kau paling pandai cari momen kau, Pak. Bersoboklah, terjadi perzinahan, terjadi. Baik, maaf, saya bermaksiat, saya punya peluang, saya punya potensi untuk melakukannya. Tapi kalau saya tahan, asabru ala maksiat, tahan, sabar untuk tidak bermaksiat walaupun saya bisa melakukannya. Jadi makanya jangan heran, Pak, kalau Bapak tidak punya uang, hidup miskin, itu jangan mengeluh, bersyukur. Kenapa? Allah telah tutup satu pintu di antara pintu-pintu maksiat. Kan tidak mungkin Bapak miskin berselingkuh. Kalau ada orang miskin berzina aja berselingkuh, tidak bau tak namanya dah. Balik rokok je payah berselingkuh pula. Jadi bersyukur, Pak. Kalau kita tidak punya uang itu bersyukur. Allah tutup pintu di antara pintu-pintu maksiat. Jadi jangan mengeluh hidup nih. Maka saya minta kepada kita bersama Bapak Ibu, ini yang kita belajar dari kisah-kisah Nabi sebelumnya. Hidup sabar. Sabar dalam menghadapi segala suatu persoalan kehidupan dunia. Sama dengan keadaan kita hari ini. Makanya mohon maaf, kami diskusi dengan kawan-kawan di kampus. Ketika dibaca satu ayat dalam Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah para suami mewariskan sifat buruknya kepada istrinya. Seolah-olah tafsirnya banyak. Salah seorang mengatakan kepada saya, tafsir ini ayat seolah-olah mengatakan, maaf, Bapak Ibu dulu sebelum menikah mungkin ada yang berpacaran. Selama berpacaran yang paling baik pacar kita. Yang paling elok cewek awak, dan paling cantik cewek awak, dan paling royal cowok kita, yang paling cool cowok kita. Ketika Bapak Ibu menikah berubah keadaan. Dulu ketika bercewek berpacaran yang paling baik pacar kita. Setelah nikah suami kita tak baik lagi. Dulu ketika pacaran istri kita paling cool, tapi setelah kita menikah muncungnya baru nampak berciri. Dulu ketika pacaran royal, ketika lah nikah nampak kiki sempili kedekut. Apa kata Allah? Kalau kalian nanti menikah, wahai para istri, wahai para suami, kalau kalian nanti menikah dengan istri kalian, kemudian di tengah perjalanan rumah tangga ketemu oleh kalian sifat istri yang tidak pernah kalian jumpa sebelumnya, jangan marah, sabar. Kenapa? Mohon maaf, kenapa Bapak tidak dijodohkan Allah dengan perempuan lain? Allah jodohkan Bapak dengan istri Bapak yang penuh dengan kekurangan. Karena Allah tahu kekurangan dalam diri istri Bapak, desain penyempurnanya Allah titipkan pada suaminya Bapak. Begitu juga dengan istri, wahai para ibu, kalau kalian nanti melihat kelakuan suami yang tidak pernah kalian jumpai sebelumnya, jangan marah, sabar. Kenapa ibu tak dijodohkan dengan laki-laki lain? Ibu dijodohkan Allah dengan para suami ibu. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan suami ibu telah didesain oleh Allah, penyempurnanya ada dalam diri ibu. Apalagi yang kita takutkan, Pak? Tidak ada masalah dunia ini, tidak ada masalah. Awak-awak ini membuat masalah dunia kok. Dunia ini tidak ada masalah. Kena wala tajassasu. Kalau dicari kesalahan, Pak, perempuan mana yang sempurna? Dicari kesalahan gini, laki-laki mana yang sempurna? Kalau ada ibu-ibu sempurna, mohon maaf besok pagi yang mau kawin balik apa? Tidak ada. Semuanya tetap ada plus minus. Belajar. Makanya mohon maaf, jangan pernah menyamakan sifat istri dan suami. Tidak. Kita disatukan karena perbedaan, bukan karena persamaan. Istri ibarat baju, suami ibarat celana. Baju sama celana sampai kiamat tidak akan pernah sama. Tapi bila dipakai, dia matching, saling menyesuaikan. Itu kehidupan biasa saja. Ada suami-suami ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya tuh pingin istri saya sempurna Ustadz. Pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai purda, pakai nikob, pakai cadar. Tidak mau bersalaman laki-laki yang bukan mahramnya. Suaranya lembut, jaga anak-anak baik, tutur katanya senyum, manis, putih, hidung mancung. Saya pergi kerja, diantar sampai depan pintu. Saya pulang, disambut depan pintu. Baca Qurannya tiap malam, puasanya Senin Kamis, tahajudnya tiap malam. Saya pingin Ustaz, Pak, tidak bapak aja nampak dengan pingin bini sempurna dong. Bini awak kau pingin lo laki sembrono. Tidak ingin yang mau dia awak kau bapu hitam pendek bunci, tidak lo mabiti dong. La ilaha illallah. Bukan kita saja yang pingin istri sempurna, Pak. Istri itu pingin lo dapat laki sempurna, ganteng, bajangui, manis, senyum, bibirnya merah, pitinya banyak, pingin lo nya. Jadi makanya saling berbenah saja, tidak usah saling tuding menuding. Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau seperti ini, makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar. Sekali lagi saya pesankan pada kita bersama, kita sabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Dunia ini tak lama, Pak. Dunia ini itu saja. Ada orang mati-matian cari makan.
sampai-sampai lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan, sampai-sampai terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan, sampai-sampai inyo surang pun tak bisa makan. Summa na'udzubillah. Mati-matian bakar ajo, dapat piti masukkan ke rekening. Ketika sakit dirawat di rumah sakit, mati-matian lo mabian rekening untuk berubah di rumah sakit. Itu saja dunia. Maka oleh kerana itu, saya minta pada kita bersama jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan lahibun walahun. Dunia ini senda gurau dan main-main saja. Oleh kerana itu, saya pesankan buat kita bersama Bapak Ibu, sabar. Ini yang dikatakan Allah dalam Quran, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, dia sandarkan bulat-bulat. Wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Punya uang, alhamdulillah. Tak punya uang, tak ada masalah. Jadi kalau bapak ada masalah, tak usah ngadu kemana-mana, ngadu saja dengan Allah. Percuma pak, ngadu dengan Pak RT. Pak RT punya lo masalah inyo, tak sudah ada inyo lo. Kadu dengan Allah, belajar. Kalau seperti ini orang-orang beriman pak, Masya Allah, betapa indahnya hidup di kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi saya minta pada kita bersama, hilangkan kegelisahan kita dalam hati. Tidak ada lagi ketakutan dalam hati. La takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan menangis dengan kehidupan dunia ini. Kalau ada di antara kita hari ini mengatakan dalam hatinya, kalau saya punya uang saya bahagia, kalau tidak ada uang hilang semangat hidup, tidak bahagia. Kalau ada orang mengatakan bahwa dengan punya uang dia bahagia, kalau tidak punya uang dia tidak bahagia, sama artinya dia telah menghina Allah. Berarti dalam hatinya punya keyakinan Allah tak bisa membahagiakan dia tanpa harta. Rubah mindset ini pak. Allah bisa bahagiakan kita tanpa harta, dengan harta atau bertentangan dengan harta. Kalau seperti ini pak, la ilaha illallah. Makanya tanamkan dalam hati, tidak akan mungkin rasanya bapak ibu yang ke masjid sujud, yang ke masjid solat, yang dengar pengajian, tak mungkin hidup kita susah. Orang kafir saja tidak pernah ke masjid, tidak pernah solat, berzina saja kerjanya, Allah berikan rezeki, Allah jamin makannya, rumahnya lebih besar pada rumah kita, mobilnya lebih banyak pada mobil kita. Kita yang mau sujud saja tidak mungkin Allah sia-siakan. Kenapa? Tidak akan mungkin orang beriman hidupnya susah, karena yang memeliharanya adalah Zat yang Maha Kaya. Tanamkan di hati pak, tidak mungkin susah. Jadi hidup ini enjoy saja. Maka oleh karena itu saya ingatkan terakhir kali buat kita bersama, lontonglah dibungkui. Nah, mau tengok tadi tidak nampak persiapan aniang-aniang babo aniang. Oh, sudah babo aniang ya. Baik, terakhir saya ingatkan kepada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Ini pertemuan pertama dan pertemuan terakhir kita untuk kajian Ahad. Karena kalau kajian Ahad ini mohon maaf, tapi entahlah, biasanya sudah Ramadan, biasanya banyak evaluasi semua masjid terhadap jadwal kajian rutin. Kajian rutin saya 2 kali dalam 1 hari jadwal pokok. Maghrib, subuh, maghrib, subuh, maghrib, subuh itu pokok. Biasanya paling kurang 4 jadwal 1 hari. Tapi yang pokok maghrib, subuh, maghrib, subuh. Seperti yang di Ustaz ini, di Rahim, di Nurul Yakin, di Raudatul Talibin, di At-Thayyibah, di Nurul Huda dan sebagainya. Ada kajian rutin selalu di sana. Maka sekali lagi kita berbagi saja. Mudah-mudahan hari ini saya ada di Masjid Nurul Salam, Jalan Kapur, Jalan Riau. Saya telepon pengurusnya, saya dari Sumbar, mungkin tidak terkejar, saya akan kemari dulu. Saya bilang sama pengurus, kalau rutin tidak bisa, kalau sekali ini bisa. Kata pengurus, sekali ini aja Ustaz. Ya, saya penuhi sekali ini. Nah, baik, ya bulan ini sekali. Tidak jaleh gitu. Baik, saya pikir lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat informasi bahwa ada petani yang masih hidup sampai sekarang Ustaz. Salah satunya Nabi Isa. Kalau memang masih hidup sekarang itu di mana? Nabi Yusuf dan Nabi yang masih hidup di mana sekarang? Ya, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaannya mantap, tapi tidak penting. Kenapa tidak penting? Nabi yang masih hidup itu bukan Isa saja. Sebagian para ulama mengatakan ada satu nabi lagi, Khidir alaihissalam. Kemudian ada juga pendapat nabi lain adalah Nabi Idris alaihissalam dalam surga masih hidup, belum diwafatkan oleh Allah. Apakah benar atau tidak? Tidak tahu kita. Tidak usah dicari-cari oleh. Di mana sekarang Nabi Khidir Ustaz? Mata uang. Terlalu repot. Ada jemaah saya di masjid apa? Pak Ustaz,
Ustaz, bagaimana caranya mendamaikan Israel Palestina? Kejauhan, saya bilang. Bagaimana mungkin Israel Palestina mau kita damaikan, Pak? Kucing yang bacakak di rumahnya tidak selesai dia, Pak. Jadi terlalu kejauhan. Oh, Nabi Isa masih hidup, iya. Terus bagaimana, dimana kita temukan? Nanti kita akan bahas pada sejarah Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita bahas. Undanglah lagi, tapi jangan hari Minggu. Ya, tidak mungkin semua Nabi akan diselesaikan satu sesi pertemuan itu tidak mungkin. Ceramah panjang, honornya sama. Iya. Baik, saya pikir cukup. Ada lagi yang tanyakan? Tidak perlu lah Bu ya. Saya mau istirahat. Terus terang saya agak goyang sedikit. Saya mau tidur. Tim saya ada 2 orang 3 orang yang bawa mobil. Kami mau istirahat di sebentar sana. Saya hanya memenuhi panggilan janji bahwa saya insya Allah akan datang